Ya, pemirsa, 5 negara dengan potensi ekonomi sebesar 26,6% dari PDB tingkat global berkumpul dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS di Johannesburg. 5 negara BRICS yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika berkumpul membahas sirkel perekonomian dunia dan Indonesia hadir sebagai upaya diplomasi strategis menuju negara maju. Konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS 2023 mulai dilangsungkan di Johannesburg yang terdiri dari blok negara Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika. Di mana 5 negara BRICS saat ini memiliki size dan potensi besar, yakni dengan 26,6% dari PDB tingkat global, total populasi sekitar 3,21 miliar atau sekitar 1,5% dari populasi global. Isi utama dalam pembahasan KTT BRICS diantaranya masalah perekonomian, hingga penguatan hubungan aliansi dagang di tengah pelemahan ekonomi yang melanda. Indonesia sendiri hadir dalam pertemuan KTT BRICS pasca lawatan ke negara Afrika. Presiden Joko Widodo menegaskan kehadiran Indonesia sebagai keketuaan ASEAN. Banyak yang memprediksi kehadiran Indonesia dalam KTT BRICS di Johannesburg menjadi sinyal bahwa Indonesia berpotensi bergabung dalam aliansi dagang BRICS. Tujuannya memperkuat posisi Indonesia dalam sirkel perdagangan internasional yang lebih luas. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS ini disinyalir akan meraup sejumlah keuntungan, yakni selain peluang pasar untuk ekspor dan kerjasama ekonomi ke negara BRICS, Indonesia juga dapat meningkatkan peluang perkuat dukungan terhadap kebijakan Indonesia di forum global seperti di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund atau IMF, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keuntungan lain yang didapat Indonesia adalah potensi pasar perdagangan yang terbuka dari aliansi 5 negara berkembang yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Indonesia sendiri bisa memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang hadir dalam pertemuan BRICS. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan menakar keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti. Beliau adalah pengamat ekonomi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Telisa. Selamat pagi Mas Pas. Baik, Pagi terima semuanya. kasih atas waktu yang disempatkan juga pagi hari ini. Dan langsung saja ini melihat bagaimana Indonesia terus bergerak begitu ya untuk mencari bagaimana kita bisa menuju Indonesia maju sejajar dengan negara-negara maju di kawasan global lainnya. Anda melihat organisasi seperti BRICS ini seperti apa begitu, Prof. Telisa? Silakan. Iya, jadi kita mungkin balik ke sejarah dulu ya, bahwa kita perlu melihat kehadiran BRICS ini kan diluncurkan pertama kali oleh salah satu pakar dari Goldman Sachs ya, tahun 2001. BRICS ini adalah sebuah terms, dia melihat bahwa sebagai investor ya, Goldman Sachs kan investor international institution kan, jadi dia melihat bahwa secara internasional sangat berkembang sekali pertumbuhan-pertumbuhan dari 5 negara tersebut gitu. Jadi dan itu emerging gitu ya, dan cukup besar gitu sebagai kekuatan ekonomi baru dunia seperti itu. Jadi terms itu ada sebenarnya awalnya dari kacamata investor melihat nih negara-negara ini punya kelompok-kelompok atau karakteristik pola-pola tertentu yang mungkin mirip ya, dan ternyata itu menunjukkan growth yang cukup tinggi. Jadi investor tuh bisa gampang menilainya nih kelas ini, klaster ini gitu. Jadi itu adalah sebuah klaster yang melihat bahwa ekonominya tuh negara-negara besar berpenduduk banyak, marketnya tumbuh banyak, dan kemudian memiliki peluang untuk terus tumbuh dalam jangka menengah panjangnya, dan nanti lama-lama menguasai PDB global. Yang kemudian berarti kan mereka adalah pemain-pemain penting dunia, tapi saat ini memang statusnya masih sebagai negara berkembang, seperti itu yang nanti ke depan bisa berpotensi menjadi negara maju. Dan negara-negara ini pun nah itu yang pertama dari sisi historical, terus yang kedua dari sisi tujuan, itu motivasi didirikannya BRICS ini adalah mencari alternatif gitu, alternatif dari ya selama ini kan hegemoni ekonomi dunia itu negara-negara G7 kan, yang diketuai oleh Amerika Serikat gitu, negara G7 gitu yang kita kenal sebagai yang selama ini menguasai, kemudian juga mungkin mendominasi dalam beberapa hal termasuk juga dari sisi politik gitu kan. Nah, akhirnya muncul BRICS ini sebagai kerjasama atau aliansi bersama dari sisi ekonomi dan juga
mungkin ke depannya dari sisi ingin semakin meningkatkan juga secara politik dan keamanannya juga seperti itu. Terkait tadi PBB dan lain sebagainya. Jadi Iya. untuk diplomasi dan seterusnya. Jadi ini adalah kerjasama yang sebagai alternatives gitu loh dari dominasi selama ini di dunia adalah negara-negara G20 gitu. Seperti itu kita melihatnya. Baik, dan organisasi negara-negara yang masuk dalam BRICS ini juga kan kita lihat sumbangsinya terhadap PDB dunia itu 26,6%. Nah, Anda melihat bagaimana? Seberapa dahsyatnya sih sebenarnya pengaruh keekonomian dari negara-negara yang tergabung dalam BRICS ini? Iya, mungkin selain PDB juga dari sisi jumlah penduduk ya, Indonesia, maaf, China ya kan, Oke, India, Brazil itu kan penduduk-penduduk besar juga ya di iya, dunia gitu. Jadi makanya PDB-nya pun pastinya juga dominan gitu ya. Artinya cukup besar ya, hampir mendekati 30%, artinya sepertiga dunia ya. Kalau Asia Pasifik kan memang udah sepertiga. Nah, kalau BRICS ini kan sekitar 27% tadi, hampir 30%. Jadi hampir mendekati sepertiga. Jadi memang baik. karena apa? Karena mereka juga negara berpenduduk besar gitu ya. Jadi marketnya besar, PDB-nya besar. Nah, tapi memang secara ininya mereka dari sisi penguasaan teknologi, terus kemudian juga dari sisi human capitalnya kan belum setinggi dari negara-negara G7 itu gitu. Jadi Oke, artinya masih banyak PR juga dari sisi BRICS-nya gitu ya. Walaupun secara PDB memang nominal, tapi kan PDB per kapitanya belum. Kalau iya, kita lihat oke, kita masih di level developing gitu secara kesejahteraan masyarakat per kapitanya gitu. Jadi iya. PR-nya BRICS itu selain besar di sisi ukuran juga meningkatkan kesejahteraan dari per kapita masyarakatnya itu, dan kemudian tadi penguasaan human capital dan teknologinya supaya mendekati ataupun tidak jauh dari standar negara-negara yang maju kalau ingin memang nanti ke depannya menjadi negara maju yang lebih welfare state gitu. Oke, dan menarik Indonesia tengah menghadiri KTT BRICS sendiri ya di Johannesburg, Afrika begitu. Apa yang bisa kita cermati dengan langkah yang ditempuh pemerintah saat ini nih, Prof. Talisa? Iya, jadi saya sebenarnya sebagai pengamat ya tentunya cukup positif memandang bahwa tentu pemerintah sudah melalui suatu kajian terlebih dahulu Oke. tentang cost benefit-nya. Jadi apalagi dari sisi diplomatics itu kan ketika kita mau menghadiri suatu event internasional ya itu tentu dilihat dulu ya cost benefit dan juga implikasi konsekuensinya kepada posisi Indonesia. Nah, kita ingat Indonesia itu adalah negara non-blok. Hmm, Ya, sejarahnya dulu iya, Asia Afrika ya, KTT Asia Afrika bahwa Indonesia tuh berperan dulu sebagai negara non blok. Jadi kita tuh ingin sebetulnya sebagai negara non blok, tidak ke blok kanan, tidak ke blok kiri gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita berteman dengan siapa aja gitu. iya, Indonesia negara yang terbuka gitu, dan sebagai negara yang non blok tadi itu kita berusaha pertahankan. Saya rasa itu sudah dipertimbangkan. Nah, kalau BRICS ini kan juga yang fokus utama sekarang masih ke kerjasama ekonominya. Jadi kan kalau ekonomi istilahnya lebih punya fleksibilitas lah gitu. Jadi karena apa? Salah satu isu yang akan dibahas paling penting itu kan tentang penggunaan mata uang. Salah yes, satunya ya diversifikasi mata uang. BRICS katanya akan untuk mengurangi ketergantungan terhadap US dollar. Nah, Indonesia melihat mungkin ini akan bermanfaat. Terus kemudian yang kedua, kenapa kita juga decide ke situ momentumnya karena pas banget Indonesia tuh baru aja jadi kemarin hostnya G20 kan tahun lalu yes. 2022. Terus kemudian tahun ini ketua ASEAN. Jadi istilahnya Indonesia lagi semangat nih untuk terus menggali kerjasama itu, dan tadi peluang pasar gitu. Indonesia pun kan dengan program-programnya hilirisasi kan tentu butuh pasar ekspor. Nah, harapannya dan Betul. juga butuh investasi kan dua ya yang akan kita genjot, ekspor dan investasi untuk semakin pertumbuhan yang semakin berkelanjutan itu. Nah, dengan ekspor dan investasi ini terbuka nih ada market BRICS yang begitu besar dan tumbuh gitu. Nah, jadi kita pengen memanfaatkan momentum tersebut. Jadi Iya, iya. itu sih kalau saya melihatnya kenapa Indonesia juga decide untuk hadir gitu di BRICS itu karena banyak hal penting secara global yang sekarang tuh kita nggak bisa sendiri gitu loh, harus bermitra, harus berkolaborasi dengan Oke. negara-negara yang juga memang memiliki peluang dan potensi selama kita tetap mempertahankan bahwa kita tuh sebagai negara non-blok gitu. Itu yang sebagai saran ya, bahwa itu yang tetap harus bahwa kita lebih kepada aspek ekonomi. Jadi bukan untuk kayak ke NATO atau ke apa yang lebih ke isu-isu keamanan yang agak sensitif gitu. Itu yang harus kita jaga sih. Kita ingin lebih Oke. memanfaatkan manfaat secara ekonominya gitu. Baik, tapi Anda melihat lebih potensi Indonesia nanti akan bergabung dalam BRICS ini atau memang hanya sebatas kepada kerjasama ekonomi saja yang dikuatkan begitu Indonesia dengan negara-negara lain yang tergabung dalam BRICS? Iya. Jadi mungkin ya kita harus melihat secara ini ya, artinya kan dari kacamata pemerintah pasti nanti setelah pertemuan dengan BRICS itu akan lebih dibahas ya, apakah hanya sebatas sebagai meningkatkan saja frekuensi kerjasama atau memang benar-benar masuk dalam member BRICS gitu ya. Karena sebenarnya gini,
waktu zaman Goldman Sachs dulu 2001, ini kan ada BRICS ya, Oke. Brazil, Rusia, India, Cina, ini 4 ya, maksudnya utamanya itu 4 sebelum masuk South Africa, kan South Iya. Africa kan belakangan ya. Nah tadinya 4 kan si BRIC ini. Nah South Africa itu tadinya sama Indonesia itu adanya di MIST gitu. Jadi di blok yang satu yang alternatif kepada BRICS, jadi yang masih second linernya dari BRICS. Iya, oke. Yang emerging juga Meksiko, Indonesia, South Korea, Turki. Jadi 4 itu MIS gitu ya. Jadi nah si South-nya itu udah ikutan ke BRICS sekarang jadi BRICS gitu Oke. kan. Nah, apakah kita juga akan pindah dari MIS ke BRICS karena artinya size ekonomi kita makin gede, terus kemudian makin ya karena mungkin karena Indonesia kan makin dikenal di dunia dan seterusnya makin berkiprah. Nah, mungkin kita masih lebih bisa berpeluang masuk ke klaster 1 BRICS ini gitu. Jadi mungkin saja gitu ya. Itu tadi karena South Africa sendiri kan sudah berpindah dari MIS ke BRICS gitu, seperti itu. Baik. Jadi ya itu mungkin saja. Oke, karena ini kita lihat seperti yang Anda katakan pemerintah juga lagi semangat-semangatnya begitu ya menjalin komunikasi dengan ya organisasi-organisasi negara lain begitu di dunia. Kita tahu OECD pun kita juga mau gabung, kemudian BRICS juga. Nah, Anda melihat bagaimana sih sebenarnya potensi-potensi kalau Anda katakan kita memang sebagai negara non-blok, tapi kan ini dari sisi ekonominya, apakah ini juga menjadi suatu hal yang lumrah saja kita meningkatkan kerjasama ekonomi melalui ya kita bergabung dengan organisasi entah itu OECD ataupun BRICS begitu? Ya, mungkin begini, sama seperti saya ingat ya kemarin kita pernah bicara waktu tentang KTT ASEAN dan lain sebagainya. Kembali lagi semuanya kita harus kaji dampak ke negara, ke bangsa dan juga ke masyarakat. Jadi artinya kita harus benar-benar mengukur gitu loh. Artinya gini, apa manfaat kita ya? Karena ada cost juga. Biasanya dari setiap kerjasama itu tetap ada cost-nya. Nah, contohnya misalkan kita mau ikut OECD. Salah satu cost OECD itu nanti ke depan government procurement itu harus dibuka ke internasional. Kita nggak bisa lagi ada TKDN misalkan. Padahal kita lagi gencar-gencarnya dengan produk dalam negeri dan TKDN. Tapi kita kalau ikut nanti benar-benar udah jadi member itu, kita harus buka government procurement misalkan. Nah itu kan gimana ya, jadi kontradiktif juga. Jadi makanya kita harus lihat national interest kita juga. Jadi artinya bahwa tetap globalisasi tetap smart, tapi bagaimana juga kepentingan nasional tetap harus dipertimbangkan gitu. Jadi artinya bahwa benefit and cost-nya itu sejauh apa. Kita udah siap belum melepas yang ini. Kalau kita udah siap, kita very kompetitif ya udah gitu. Jadi ada konsekuensi apa di balik ikut kerjasama itu. Kalau BRICS kan memang lebih nggak ke arah itu ya. Kalau BRICS justru lebih banyak, saya melihat lebih positif ya. Kalau OECD itu sebenarnya positif juga, tapi nanti ada implikasi negatifnya kepada tadi masalah TKDN dan lain-lain untuk kepentingan nasional. Jadi kita lihat balik lagi bagaimana masyarakat kita kondisinya sudah siap belum nih bersaing kompetitif dalam OECD gitu. Atau kalau BRICS kan lebih ke ekonomi yang mungkin itu lebih light impact-nya gitu. Jadi ya walaupun tadi mungkin kita juga akan kebanjiran impor juga mungkin dari Brazil atau dari South Africa sebagai konsekuensinya gitu ya. Tapi itu harus kita lihat lah kita udah siap apa belum. Nah itu dia, gitu. kesiapan apa saja nih Prof. Telisa yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau kita memang mencoba bergabung kepada organisasi-organisasi dunia tadi OECD ataupun BRICS. Sehingga tadi pangsa pasar dalam negeri pun harus tetap kita jaga kan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari sisi kekuatan ekonomi global negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Brazil, Rusia, India, China, dan juga Afrika Selatan. Tadi sudah disampaikan 26,6% sumbangsinya terhadap PDB global. Kemudian strategi negara-negara BRICS ini apa saja? New Development Bank ini menyediakan pembiayaan infrastruktur dan pembangunan negara berkembang alternatif bagi lembaga keuangan internasional dan juga ini bagian upaya mengurangi ataupun de-dolarisasi. Kemudian hubungan perdagangan, keuntungan perdagangan dan investasi, kemudian memutuskan ketergantungan pada pasar barat, perangsang pertumbuhan ekonomi wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dan berikutnya kita lihat dari sisi nilai perdagangan Indonesia dan BRICS ya di tahun 2022. Kita lihat Indonesia dan Brazil ada 158,8 juta dolar Amerika, dengan Rusia 3,6 miliar dolar, kemudian India 1,08 miliar dolar, China nilai ekspornya sekitar 5,03 miliar dolar, sementara Afrika Selatan 3,25 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Valianti.
pengamat ekonomi Universitas Indonesia. Baik, Prof. Telisa, kita lanjutkan kembali. Ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi global ini seperti apa sih kalau kita lihat. Apakah memang ini membuat banyak negara seperti Indonesia harus melakukan strategi lain begitu, strategi baru, inovasi baru yang terus dilakukan untuk mencari pangsa pasar yang menguntungkan Indonesia dan tentunya dengan kerjasama entah itu OECD ataupun dengan BRICS sendiri ini. Bagaimana nih pandangan Anda, Prof? Iya. Jadi memang dunia ini sekarang berubah ya kan, kalau kita ingat tahun 90-an itu adalah era di mana pesatnya globalisasi ya Oke. kan. Nah sebenarnya globalisasi itu tidak mengenal kelompok-kelompok, sebenarnya dengan negara manapun kalau prinsipnya WTO itu kan free trade ya, jadi dengan siapa aja tuh nggak boleh ada barrier sebenarnya Oke. kan. Nah, tapi ternyata dari globalisasi itu sendiri banyak hal-hal yang negatif juga. Kadang ya terlalu terintegrasi, akhirnya krisis itu menjadi mudah menyebar. Kemudian juga dengan adanya globalisasi ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan seperti itu. Nah, itu menjadi satu hal yang nah kemudian muncul perang Rusia Ukraina. Jadi akhirnya Iya. dunia terfragmentasi gitu dan kemudian ada kekecewaan-kekecewaan dengan dominasi dari negara-negara G7 yang kadang terlalu dominan sehingga tidak memberikan ruang bagi negara-negara berkembang kayak gitu. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan solidaritas di antara negara berkembang. Oh, kita nggak usah tergantung nih, karena kalau tergantung terus kan akhirnya kayak dolar nih, misalnya kita tergantung pada dolar jadi krisis juga karena Betul. kita kekurangan dolar dan seterusnya. Terus kemarin tuh terutama sanksi kepada Rusia, nggak boleh ikut dalam SWIFT, transaksi internasional, dolarnya dibekukan dan seterusnya. Jadi kan akhirnya negara-negara jadi takut juga someday jika ada masalah dengan negara-negara besar di G7 itu Oke. kemudian nanti bisa sanksi. Nah akhirnya ya kita sendiri harus punya deh memperkuat di antara kita kayak gitu. Jadi akhirnya terpecah kepada kelompok yang berkembang sama maju karena dianggap maju yang terlalu dominan dan Oke. itu sehingga menimbulkan ketergantungan. Jadi artinya bahwa ini memang dinamis gitu loh globalisasi ini. Jadi bentuk globalisasi, tapi sebenarnya ini kerjasama ini ya Indonesia mungkin berprinsip bahwa ya kita selama itu menguntungkan kita terus tidak mengganggu posisi Indonesia sebagai negara non-blok tadi, ya itu kita jalani gitu. Jadi artinya semua kita jalani ya, entah yang bilateral, multilateral atau kerjasama regional gitu kan. Oke. Jadi berbagai macam bentuk kerjasama. Jadi ya itu semua perlu dilihat. Tapi gini, ada namanya noodle ball syndrome, itu juga harus kita evaluasi secara baik-baik juga. Jadi artinya gini, noodle ball. Jadi kan noodle ball tuh kayak spaghetti gitu. Jadi kalau misalkan kita kerjasama sama ini tapi nggak kerjasama sama ini, kita membatasi sama ini tapi nggak sama itu. Jadi saking banyaknya itu bisa jadi ribet gitu loh istilahnya. Jadi membentuk semacam noodle ball, kita akhirnya ada kebingungan tersendiri gitu. Terlalu dunia itu jadi multipolar gitu. Nah itu kadang dunia yang terlalu multipolar di satu sisi tuh katanya kurang efisien kalau penggunaan dolar, misalkan terlalu banyak mata uang nih, oh kalau sama negara ini kita pakai mata uang ini, kalau sama negara ini kita pakai. Nah dulu kan dolar ada untuk memudahkan untuk mengefisienkan supaya homogen semua gitu. Tapi akhirnya terlalu tergantung. Tapi nanti kalau bukan BRICS doang nih yang bikin, nanti negara Afrika bikin juga, misalkan negara ini pada bikin. Akhirnya ASEAN bikin, ini bikin, jadi bingung juga gitu. Nanti hati-hati dengan noodle ball, ada efek yang namanya ada trade creation tapi juga ada trade diversion gitu. Jadi tetap harus kita lihat juga sih, jangan sampai ini juga membingungkan gitu dan create multipolar yang akhirnya menjadi cost buat perekonomian seperti itu. Jadi itu yang terlalu seperti itu, terlalu terfragmentasi juga nanti terkotak-kotak juga. Jadi ya jangan sampai bentuk-bentuk kerjasama ini membuat kotak-kotak tadi gitu. Itu sih yang harus ditekankan dari setiap kerjasama yang ada gitu. Iya, berarti memang ada plus minus ya. Mungkin kita harus menyiapkan cadangan mata uang negara lain yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan dulu mungkin dolar Amerika yang kita perbanyak likuiditasnya begitu di perbankan nasional. Nah, lantas bagaimana dengan perkembangannya begitu kalau misalnya negara-negara BRICS ini yang kita sasar, pangsa pasarnya, kemudian bagaimana kita juga menjaga pasar kita. Kan kemarin kita kewalahan juga ada beberapa sektor, entah itu di tekstil, produk tekstil, alas kaki, di mana banyak sekali banjir produk-produk asing yang ke Indonesia begitu, Prof. Iya, sebenarnya kuncinya adalah kita sebenarnya tidak perlu takut bersaing dengan negara manapun selama kita kompetitif ya. Artinya yang harus kita tingkatkan adalah competitiveness kita, daya saing kita satu. Terutama kalau saya melihat tuh nomor satu tuh SDM lah ya. Setelah yang kedua tuh logistik, memang sudah kita siapkan logistik dan infrastruktur supaya
itu kan dasar yang harus ada ya, dengan logistik itu semua perdagangan, keuangan, logistik dan infrastruktur itu pasti diperlukan, dan baru SDM-nya itu juga sangat-sangat penting gitu kan kita siapkan. Jadi harapannya nanti pemimpin ke depannya melanjutkan itu, siapapun pemimpinnya nanti yang terpilih itu melanjutkan PR untuk SDM, karena kita masih cukup lemah ya di SDM itu gitu. Jadi kalau kita udah punya, nah baru nanti teknologi gitu ya, dengan SDM yang kuat kita bisa menguasai teknologinya. Kita nggak perlu takut gitu loh bersaing dengan siapapun. Nah tapi saat ini tetap ada kelompok-kelompok rentan. Jadi itu juga yang harus kita siapkan. Masyarakat-masyarakat rentan ini jangan kita biarkan mereka langsung open kepada globalization gitu. Secara kan kita dulu inget lah ya, zaman dulu di Bandung tuh ada yang namanya UMKM sepatu Cibaduyut gitu. Itu hilang dengan produk-produk Cina yang massal gitu. Nah itu yang harus kita lindungi. Jadi ada produk-produk lokal yang tetap harus kita jaga gitu kan. Tapi tetap kita untuk yang udah bisa compete bagus, jadi ada beberapa level of playing field. Ada yang udah hebat, yang udah bisa bersaing. Tapi kita juga pertimbangkan di dalam ekonomi kita itu ada kelas-kelas mikro, kecil yang harus itu dilindungi gitu kan. Nah itu mereka tetap perlu ada afirmasi yang tapi khusus boleh untuk nggak sih supaya siap. Prof, kita misalnya menjalin kerjasama BRICS dan juga negara-negara lain, kan belum lama ini juga Indonesia, Kenya begitu yang diharapkan jadi pintu masuk kita masuk ke Sahara di Afrika Selatan begitu. Anda melihat bagaimana dengan barrier yang bisa kita buat, kemudian safeguard yang bisa kita lakukan untuk melindungi produk-produk dalam negeri? Iya, jadi selalu discussion-nya kan ingin melindungi, tapi kita juga ingin ke pasar yang lain juga ya, pasar negara lain juga mungkin pengen melindungi juga. Jadi kita harus lihat ada retaliation. Jadi setiap itu juga artinya ya perdagangan itu sebenarnya prinsipnya adalah harus saling menguntungkan kan. Jadi sebenarnya apa sih? Jadi kita juga nggak mungkin pengen untung semua, artinya nggak mau menerima impor sama sekali, tapi kita maunya ekspor negara lain terima, ya nggak juga. Jadi artinya bahwa apa sih, setiap negara kan punya keunggulan komparatif, punya ini nanti kita petakan gitu kan, punya keunggulan kompetitifnya masing-masing. Jadi yang saling menguntungkan. Jadi kita pastinya ingin saling inilah gitu. Jadi artinya nggak bisa kita mau menang sendiri juga gitu ya. Jadi artinya bahwa untuk tadi kasus negara Afrika sekarang memang ya di kampus aja tuh banyak kita punya program mahasiswa mobilitas internasional, sudah banyak orang-orang dari Afrika gitu ya, mahasiswa Afrika tuh juga yang di kita. Jadi memang Afrika sama Indonesia ini mulai terasa meningkat gitu. Apalagi punya sejarah Asia Afrika ya. Jadi itu terasa banget. Mereka melihat Indonesia itu sebagai negara yang open, yang nyaman, dan kemudian ya ada historical juga sejarah yang pernah menyatukan Indonesia dengan Afrika. Jadi tadi kalau misalkan tadi dengan Indonesia Kenya contohnya ya disebut untuk dikembangkan ya. Jadi artinya bahwa ya secara ini sih kita cukup kompetitif ya, kita sama-sama negara kaya sumber daya alam. Nah apa nih yang bisa kita kerjasamakan kayak gitu. Mungkin ada lah pasti seperti itu. PR yang harus dituntaskan tadi dari sisi SDM, kemudian skill, kemudian bagaimana daya saing kita ini apakah bisa mengejar dengan upaya kita tadi kan menjalin kerjasama ini kan menjadi bagian dari Indonesia menuju negara maju nih, Prof. Talisa. Ya tentu banyak ya yang kalau kita bicara dari A sampai Z persiapan kita. Tapi kalau saya sih nomor satu di dalam jangka pendek, menengah, panjang. Selalu melihat seperti itu. Nah apa quick wins-nya di dalam jangka pendek gitu ya. Dalam jangka pendek kita semua memanfaatkan momentum karena tadi kita ini bonus demografi kan mau berakhir di tahun 2035 kan. Jadi memanfaatkan bonus demografi itu harus segera gitu. Dalam jangka pendek bagaimana PR kita segera memanfaatkan itu tadi, kita punya generasi milenial yang hebat-hebat dan seterusnya, itu harus kita segera manfaatkan untuk bisa mendorong kerjasama ekonomi ini supaya lebih banyak bermanfaat ya. Jadi tadi misalkan hilirisasi nih, kita punya agenda hilirisasi ya, pasar ekspor kita misalnya lagi mau mengembangkan mobil listrik ya, itu terus kita kembangkan untuk ke pasar-pasar ekspor dunia. Kan kita ingin cita-cita menjadi negara produsen mobil listrik juga yang cukup terkemuka di dunia. Nah sekarang kan dunia lagi butuh. Terus yang kedua mungkin green sector ya, nanti di dalam menengahnya itu green sector, misalkan kita mengembangkan sektor-sektor green gitu kan ke depannya. Nah itu mungkin bisa segera digarap PR-PR untuk green sector itu kayak gitu ya, supaya green sector ini juga bisa menjadi penopang untuk ekonomi kita. Di dalam jangka pendek dan menengah juga tadi terkait dengan mata uang ya, juga seperti kerjasama mata uang tuh menjadi PR juga, bahwa dengan mata uang yang relatif ada alternatif itu sebetulnya kalau saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan term dedolarisasi, tapi lebih ke diversifikasi lah. Jadi diversifikasi mata uang. Jadi diversifikasi mata uang itu juga menjadi penting. Terus dalam jangka panjangnya tadi tetap harus disertai dengan sustainability. Jadi bahwa PR sustainability itu harus tetap kita perhatikan, pembangunan itu tetap harus berujung pada sustainability. Begitu pula kerjasama ini sustain apa enggak sih, jangan cuma euforia aja gitu. Kerjasama ini harus terus di-maintain, harus terus di-maintain, jangan cuma habis pertemuan nanti lupa lagi kayak gitu. Maksudnya dan
nggak di level pemerintah G2G saja, tapi di level bisnisnya, di level ini ekosistemnya harus kita bangun, sehingga itu kemudian manfaat itu bisa kita grab secara optimal. Oke, Bu Telisa, yang paling utama nampaknya memang kita menyiapkan diri kita sendiri dulu ya, dari semua lini begitu, SDM, kemampuan kita, kemudian daya saing kita, produk-produk yang kita bisa tawarkan juga ke luar negeri. Jadi ini PR yang harus segera dituntaskan dan untuk jangka pendek, panjang, dan juga kita lihat yang penting adalah keberlanjutannya nih untuk masyarakat yang akan datang. Baik, Prof. Telisa, terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Telisa. Terima kasih. Baik pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini, dan nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo. Terima kasih dan sampai jumpa.